Kalau diam ya saya anggap paham. Nah, ini lebih detailnya terkait dengan pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang ke kawasan bebas ya rekan-rekan ya. Ini juga sebenarnya kita udah pernah bahas untuk pengkodean pemberitahuan pabean. Kalau misalnya biasanya kita pakai BC 1.0, BC 2.0 gitu kan ya. Maka kalau untuk kawasan bebas kodenya ada sendiri gitu untuk kawasan pabean. Kawasan bebas. Nah, kita pakainya PPFTZ gitu, PPFTZ 01 sampai 03. Ini juga kalian perlu ketahui dan ini suka keluar nih di teori. PPFTZ 01 barang yang ditimbun di kawasan pabean berasal dari luar daerah pabean. Barang yang ditimbun di kawasan pabean berasal dari luar daerah pabean. Maksudnya apa itu? Berarti untuk transaksi apa ini? PPFTZ 01. Barangnya dari mana ke mana nih? El Sadai. Dari mana nih El Sadai? PPFTZ 01 berarti untuk transaksi apa? El Sadai? Iya, Bu. Apa Mbak? Apa? FTZ 01 buat apa rekan-rekan? Pemasukan Ayo, barang dari luar negeri ke kawasan Pemasukan bebas ya, barang Bu. dari luar daerah pabean, Bu. pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Ke kawasan bebas FTZ. enggak sebaliknya. Cuman pemasukan aja. Pengeluaran? Ya juga enggak. Iya juga, Bu. Ya juga ya. Berarti impor dan ekspor dong. Iya, Bu. Ya enggak? Oke. Terus kalau misalnya pemasukan dan pengeluaran barang dari kawasan pabean ke daerah lain di luar ini, yang ini nih, TLD TLDP. Tempat lain di bukan tempat lain di luar daerah pabean. Di dalam tempat lain di dalam daerah pabean. Artinya dia masih eh daerah pabean tapi selain kawasan bebas gitu ya. Itu juga termasuk pakai PPFTZ 01 enggak? Misal nih dari Batam ke Jakarta atau Jakarta ke Batam, pemasukan atau pengeluaran barangnya pakai PPFTZ yang mana? Izin menjawab, Bu. Mm-mm. Yang PPFTZ nomor 3, Bu. PPFTZ nomor 3, barang yang ditimbun di kawasan pabean berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Selain itu, pakai yang 02 untuk yang berasal dari kawasan bebas lainnya gitu ya. Misalnya dari Sabang nih ke Batam atau Karimun ke Batam. Karimunnya yang
FTZ ya, tapi ya karena Bintan dan Karimun kan nggak semua FTZ kayak Batam ya rekan-rekan ya, hanya di beberapa wilayah khususnya saja. Dari TPB gitu ya, tempat penimbunan berikat atau KEK, itu juga pakai FTZ 02. Ini ya, perlu diperhatikan rekan-rekan. Ini detailnya lagi. Kalau tadi kan ditimbun ya, dimasukin. Nah, ini dikeluarkan. Nah, untuk fasilitas fiskal yang mana mendapatkan penangguhan bea masuk, maka ada beberapa yang bisa memperoleh fasilitas ini ya, yaitu tadi nih untuk tempat penimbunan berikat. Apa saja sih tempat penimbunan berikat? Ini dia. Ya, TPB-TPB ini mendapatkan fasilitas penangguhan, artinya meniadakan sementara kewajiban pembayaran bea masuknya sampai timbul kewajiban untuk membayar. Ditunda kan sebenarnya ya rekan-rekan ya. Jadi nggak serta-merta dihapuskan, tapi sebenarnya ditunda sementara pembayaran bea masuknya sampai jangka waktu tertentu. Ini untuk TPB. Kawasan berikat, gudang berikat, tempat pameran berikat, sampai dengan PLB nih, pusat logistik berikat. Ini untuk TPB. Ini tarif preferensi yang FTA tadi ya, FTA. Ini salah satu fasilitas fiskal juga. Di mana tarif yang berlaku adalah sifatnya MFN, Most Favored Nations. Jadi ada kesepakatan ya rekan-rekan ya dari beberapa negara yang terkait dalam penentuan tarif bea masuk dari barang impor tersebut. Dan setinggi-tingginya 40%. Jadi FTA itu kepanjangannya Free Trade Agreement. Jadi based on agreement, perjanjian gitu ya, perjanjian dagang antar beberapa negara, 2 atau lebih negara gitu ya. Yang mana isinya adalah mencakup penurunan atau penghapusan tarif dalam perdagangan barang-barang tertentu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada FTA, pasti nggak dapat fasilitas, tarif yang berlaku adalah tarif umum ini ya rekan-rekan ya, MFN. Nah ketika ada, maka ada perjanjian tuh antara dua negara atau lebih tadi, maka pakainya tarif FTA atau Free Trade Agreement. Tarif berdasarkan perjanjian. Nih, contoh-contohnya yang dapat FTA. Ini beberapa perjanjian FTA yang diikuti sama Indonesia nih. Ada AFTA sama beberapa negara ya, ada sama ASEAN nih kalau AFTA ASEAN. Ada sama Cina, Korea, Jepang, India. Ini punya perjanjiannya masing-masing ya rekan-rekan ya. Nah, ini mempengaruhi tarif bea masuk tadi. Form SKA-nya ini dia. Nah, jadi ketika kita mau pakai tarif FTA itu ada syarat melampirkan form SKA-nya, gitu ya rekan-rekan ya. Nih, ada 3 lembar. Lembar pertama, kedua, dan ketiga harus dicantumkan. Nih, syarat-syarat untuk menggunakan tarif preferensi atau FTA tadi. Harus memenuhi kriteria SKA-nya.
dibuktikan dengan sertifikat SKA yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari negara asal mitra FTA-nya. Apabila beban tarif preferensi lebih tinggi dari MFN, tarif biasa tadi ya, tarif umum ya, maka skema fasilitas tarif preferensinya tidak dipelah. Yang namanya fasilitas kan kita berharap dapat tarif lebih rendah ya rekan-rekan. Jadi ketika tarif preferensinya malah lebih tinggi dibanding tarif umum, ya maka ya gunakan tarif umum aja gitu yang lebih rendah dibanding tarif preferensinya yang lebih tinggi dibanding tarif generalnya tadi. Nah, ini jadi harus ada pemenuhan kriteria originnya, asalnya gitu ya. Ini asalnya dari mana nih barangnya? Sesuai nggak nih? Kalau perjanjiannya sama ASEAN, dia ngelampirin apa FTA-nya, dokumen FTA-nya yang AFTA, maka memang benar nih di dokumen juga tercantum bahwa si barang ini berasal dari salah satu negara di ASEAN gitu ya. Jangan dokumen FTA-nya ASEAN tapi dia berasal dari negara non ASEAN. Nah, itu kan nggak memenuhi ya originnya rekan-rekan atau negara asalnya. Kriteria pengiriman, pemenuhan prosedur penerbitan SKA-nya juga harus berdasarkan aturan ya. Ini harus dipenuhi nih. Apakah memenuhi kriteria origin? Consignment kriterianya apa dipenuhi? Terus proseduralnya dipenuhi juga enggak? Terkait dengan SKA-nya tadi. Gitu ya. Kalau tiga-tiganya terpenuhi maka boleh pakai tarif preferensi tadi atau FTA tadi. Ini origin kriteria. Kriteria asal ya. Si barang tersebut tuh sepenuhnya dihasilkan, diambil atau diproduksi di suatu negara. Nih, rekan-rekan. Jadi origin dari si barang tersebut harus benar-benar bisa ditelusur gitu ya. Bahwa memang diambil, diproduksi, dihasilkan oleh negara tersebut gitu, negara asalnya tersebut. Ini tidak terlalu jadi highlight. Biasanya yang di soal-soal tuh highlightnya tadi tuh pemenuhan kriteria originnya ya rekan-rekan ya. Nanti akan ada soal terkait dengan ini. Intinya soalnya tuh nanti hanya keputusan apakah FTA-nya, tarif FTA-nya yang dipakai atau tarif MFN-nya yang dipakai gitu ya. Kalian harus menganalisis dari informasi soal si importir ini sudah memenuhi kriteria yang 3 tadi belum nih, origin, terus prosedural sama tadi ya terkait dengan pengirimannya. Kalau sudah memenuhi tiga-tiganya maka boleh pakai tarif preferensi atau FTA tadi. Ini lewat nggak apa-apa. Nah, ini kriteria pengiriman. Barang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor tanpa melalui negara lain yang bukan anggota. Ini syarat ya, salah satu kriteria ya. Jadi kalau FTA-nya tadi sama Jepang, ya berarti dikirimnya dari Jepang ya, rekan-rekan ya. Ke Indonesia, nggak boleh lewat negara lain yang terkait dengan perjanjian yang dengan Jepang tadi atau dengan Cina misalnya. Jadi nggak boleh dia singgah-singgah dulu, langsung. Nah, kalaupun mau transit ada ketentuannya.
Ini dia ketentuannya. Barang tidak mengalami proses apapun selain bongkar muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya gitu ya, di negara yang tempat dia transit tadi. Nggak ada proses jual beli di negara tempat transit tadi. Dan semata-mata cuma disebabkan oleh alasan geografis. Memang harus transit gitu ya, misalnya. Nggak bisa langsung nih, karena terlalu jauh harus transit dulu. Tapi tidak mengalami poin A dan poin B. Nah, itu baru memenuhi kriteria pengiriman. Baru boleh pakai FTA. Tuh, kriteria kedua terkait pengiriman. Nah, kalau dia harus transit tadi ya, di negara ketiga yang bukan anggota FTA, tidak dalam satu anggota perjanjian tadi, gitu ya, maka ada dokumen-dokumen yang harus dia serahkan, ya. True Bill of Lading, SKA-nya, salinan commercial invoice-nya, dokumen pendukung lainnya. Ada dokumen tambahan yang harus mereka sertakan. Itu kriteria kedua. Nah, ini yang ketiga nih, prosedural. Penerbitan SKA-nya harus jelas gitu ya. Nih, penerbitan SKA. SKA kan tadi harus hard copy ya, rekan-rekan. Ukuran kertasnya harus sama sesuai aturan. Ditandatangani oleh siapa nih, harus tertera gitu ya, eksportir. Ada tanda tangan pejabat yang harus secara manual, stempel instansi juga. Diterbitkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi beberapa skema itu mensyaratkan bahwa paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal pengapalan dan tanggal eksportasi. SK-nya sudah harus diterbitkan. Itu ya. Namun tidak melebihi jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pengapalan atau eksportasi. Ini ketentuan terkait dengan FTA, Free Trade Agreement ya rekan-rekan ya. Tarif khusus di mana ada perjanjian dagang antara dua negara atau lebih gitu ya. Sehingga dia boleh pakai tarif perjanjian tadi, sesuai perjanjian tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lumayan ya, banyak ya. Makanya baca dulu. Jadi tinggal kalian nanya-nanya aja gitu kan. Ini kalau kalian nggak baca dulu, jelasinnya dari awal dong. Oke. Itu tadi terkait dengan FTA. Di sini dulu. Nah, fasilitas pembebasan lainnya ada di pasal 25 nih ya, pembebasan bea masuk. Ini salah satu fasilitas fiskal, yaitu dibebaskan bea masuknya. Ya, ketika dibebaskan berarti dia tidak perlu bayar bea masuk, gitu ya. Dibebaskan secara penuh dari kewajiban membayar bea masuk yang seharusnya dibayar. Apa saja? Ini tadi saya udah nanya ke kalian ya, dan kalian sudah menjawab beberapanya. Ini dia, beberapa barang-barang yang diimpor dia bisa bebas dari bea masuk. Perwakilan negara asing, keperluan badan internasional, ilmu pengetahuan, tadi ada yang jawab ya. Hadiah atau hibah untuk bencana alam misalnya. Untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi itu juga bebas. Penelitian pengembangan, persenjataan yang gunanya untuk kepolisian atau tentara kita itu juga bebas. Ya, rekan-rekan ya, 17 ini.
Jadi bisa jadi masuk nih ke teori. Ini penjelasan detail dari masing-masing yang ada di 17 ini. Nih, perwakilan negara asing diaturnya di mana, peraturannya gitu ya. Kategori barangnya seperti apa? Misalnya nih ya, ada kendaraan dinas untuk perwakilan diplomat. Nah, itu juga termasuk ya rekan-rekan ya. Misal diplomat dari mana? Dari Cina mau bawa kendaraan dinas mereka untuk dipakai di Indonesia. Maka dia dapat pembebasan bea masuk dengan aturan tertentu di sini. CBU apa sih CBU? Apa rekan-rekan? CBU. Kendaraan yang sudah dirakit atau yang masih terpisah-pisah? Yang Yang sudah sudah jadi. utuh. Sudah dirakit, Bu. Ya dirakit ya, kendaraan utuh artinya. Nah, ini ada maksimal unitnya ya rekan-rekan untuk masing-masing pejabat ya, jadi nggak sembarangan ada aturannya. Dan itu biasanya berlaku asas timbal balik. Nah, kalau kita kasih yang bebasnya 16, nanti kita juga berharap negara yang bersangkutan juga ngasih kita pembebasan 16 kendaraan gitu ya. Ketika diplomat kita mau bawa kendaraan ke sana. Itu kendaraan dinas. Kalau untuk kendaraan pribadi, nah maksimal cuma 1 yang dibebaskan untuk dubes. Nih, untuk non dubes juga cuma 1. Ya. Dan ini harus mengajukan permohonan ke Dirjen Protokol dan Konsuler Kemlu, Kementerian Luar Negeri ya, rekan-rekan ya. Nanti diajukan. Kalau disetujui baru boleh. Barangnya dibawa masuk ke Indonesia. Ini terkait pemindah tanganan kendaraan bermotor yang 2 di atas tadi ya. Boleh, tapi harus mengisi permohonan. Ajukan ke Dirjen berdasarkan persetujuan Kemenlu. Ke Dirjen Bea Cukai, tapi berdasarkan persetujuan Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Nih, kalau dinas telah digunakan selama 3 tahun baru boleh dipindah tangankan gitu ya. Kalau yang pribadi at least udah 2 tahun dipakai gitu baru boleh dipindah tangankan. Atau masa tugasnya berakhir sebelum 2 tahun, boleh. Nah, tapi untuk yang kendaraan bermotor roda 2 wajib direekspor. Ketika direekspor, maka BM PDRI-nya wajib dilunasi. Itu untuk kendaraan bermotor roda 2. Ini yang barang untuk keperluan badan internasional lainnya ya rekan-rekan. Ini juga dapat fasilitas pembebasan. Ini misalnya ada perwakilan dari ILO, International Labor ya, Labor Organization.
Ini ada beberapa kerjasama yang kita lakukan nih dari beberapa organisasi dan mereka dapat fasilitas pembebasan. Ya, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi bukan cuma bea masuk, tapi PDRI dan cukainya juga dibebaskan. Berarti nggak bayar PPN, PPNBM, cukai, itu nggak perlu dibayar, gitu ya. Ini juga prosedur permohonannya sama aja. Ini tadi ya, rekan-rekan ya. Sama aja nih. Untuk badan internasional yang tertera di atas tadi sesuai dengan kerjasama itu ini ada maksimalnya berapa yang bisa dibawa diimpor 2 unit untuk yang di bawah PBB, yang non PBB 1 unit. Ini untuk buku ilmu pengetahuan ya, nih PMK-nya nih. Tidak mendapatkan pembebasan BM kalau bukunya terkait dengan ini, tapi terkait dengan ini maka mendapatkan gitu ya. Harus terkait iptek, pembelajaran, kitab suci, pelajaran agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Tapi kalau dia pakai bahasa Indonesia jadi nggak bisa ya dikecualikan ya rekan-rekan ya. Berarti harus bahasa Inggris lah setidaknya gitu ya. Kan dari negara lain bukunya. Harusnya bahasanya bahasa non-Indonesia gitu ya, selain bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tidak ada kaitannya dengan iptek dan keagamaan, maka tetap dia membayar bea masuk gitu ya. Contohnya ini, buku-buku ini. Ini ketentuannya tarifnya 0%. Ini ada barang kiriman hadiah untuk amal ya, sosial ya, ini juga bebas. Bencana alam. Oke, ini ketentuannya ya. Untuk yang barang impor keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi biasanya lembaga perguruan tinggi atau badan yang terkait itu mengajukan permohonan ke DJBC. Nanti baru disetujui oleh DJBC, baru barangnya bisa masuk gitu ya. Maka kalau misalnya terkait penelitian, subjek penerima fasilitas ini adalah pihak-pihak ini ya, biasanya universitas negeri, universitas swasta, lembaga atau badan yang terkait dengan penelitian. BRIN misalnya. Lembaga riset gitu ya. Batan. Dia kan ngeriset nuklir ya. Nah, itu juga. Dan ini harus terdaftar. Kalau belum, maka diajukan pendaftarannya ke Dirjen Bea Cukai melalui Menteri Keuangan. Terbalik. Ditujukan ke Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai. Karena pemasukan negara terkait ke Menteri Keuangan nih. Fiskal kan ya. Sebenarnya kan Bea Cukai itu anak buahnya Pak Purbaya. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi Pak Purbaya bosnya Bea Cukai. Bea Cukai harus
izin ke beliau ketika mau memberikan fasilitas tertentu di mana dibebaskan bea masuknya. Artinya kan nggak ada pemasukan ya ke negara ya untuk importasi yang seperti ini. Nah, ini untuk penyandang cacat ya, misalnya tunanetra itu juga barang-barang terkait mereka bisa dibebaskan bea masuknya. Jadi badan-badan sosial ini mengajukan permohonan ke DJBC atas nama Menteri Keuangan. Misal saja kursi roda, buku braille, gitu ya, atau lain-lain. Ini senjata tadi untuk keperluan TNI Polri ya, rekan-rekan ya. Ini yang dibebaskan. Suku cadang juga termasuk. Suku cadang misalnya ada kendaraan tempur kan ada suku cadangnya ya rekan-rekan. Nah itu juga termasuk dibebaskan. Nah, ini prosedurnya berarti lembaga atau instansi ini mengajukan ke bea cukai ya untuk mendapatkan pembebasan. Menkyu melalui Dirjen BC. Terus ada juga barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan. Itu juga bisa diajukan pembebasannya ya, rekan-rekan ya. Jadi cuman buat dijadikan contoh aja, dipajang gitu ya. Untuk pengenalan produk. Ini syarat-syaratnya nih. Selama bukan kendaraan bermotor atau alat berat, itu boleh. Ini jenazah. Jadi cuman menyerahkan surat keterangan kematian ya dari dokter. Terus bentuk dan ruangan peti atau kemasan harus memenuhi kewajaran untuk diisi satu jenazah, tentu saja ya rekan-rekan. Nah, ini aturan-aturan terkait dengan jenazah dapat pembebasan bea masuk. Barang pindahan. Jadi bisa jadi ya, kita habis merantau ke luar negeri, terus mau balik lagi ke Indonesia, mau pindah ya. Kita bawa barang-barang, nah itu termasuk barang pindahan ya, rekan-rekan ya. Nah, definisinya kalau menurut undang-undang ini, keperluan rumah tangga milik orang yang semulanya domisilinya di luar negeri, kemudian mau pindah lagi ke Indonesia, ke dalam negeri. Kecuali barang dagangan dan kendaraan bermotor itu nggak bisa dibebaskan. Dan harus tiba bersama-sama pemiliknya, paling lama 3 bulan atau bisa tiba bersama-sama pemiliknya atau paling lama 3 bulan sesudah atau sebelum pemilik barang tersebut tiba di Indonesia. Ya, maksimal tuh 3 bulan after atau before gitu ya si pemiliknya sampai di Indonesia. Nah, misalnya ini nih, PNS yang tugasnya di luar negeri mau balik lagi, pelajar, mahasiswa, TKI, WNI, ya. Nah, ini udah kita bahas nih, kalau impor barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut ya, rekan-rekan. Udah pernah kita bahas, kita skip.
Ini untuk barang impor yang telah diekspor, reimpor. Ini juga bisa diajukan pembebasan bea masuk atau cukainya ya. Oke, kayaknya ke bawah-bawah ini kita bisa ke sini aja deh. Nah, coba di capture. Ini beberapa poin penting dari fasilitas kepabeanan. Bisa dihilangin nggak? Salah. Nah, kelihatan? Bisa di SS? Bisa, Bu. Oke. Nih ya, tadi impor sementara ada beberapa poin penting yang harus dijadikan highlight ya rekan-rekan ya, yang tadi kita bahas satu persatu. Terus yang pasal 25 barusan, pembebasan mutlak dari bea masuk PDRI dan cukai, gitu ya. Kendaraan bermotor, kendaraan pribadi untuk beberapa pihak tadi, gitu ya. Perwakilan negara asing misalnya, barang pribadi penumpang dan sarkut, pelintas batas, barang kiriman, itu juga termasuk di pasal 25. Reimpor barusan ya, bebas bea masuk setelah pengujian atau direimpor dalam kondisi sama saat diekspor. Itu bebas mutlak, artinya ya tidak perlu bayar 0%. Nah, ada pilihan lagi nih, pembebasan atau keringanan. Pasal 26. Misalnya dalam rangka penanaman modal. Nah, itu harus digunakan minimal 5 tahun. Si barang yang diimpor tadi ya. Mesin pengolahan limbah setelah digunakan minimal 2 tahun. Itu di pasal 26. Nih. Ini beberapa barang yang dapat pembebasan atau keringanan. Jadi pilihan ya, bisa dapat pembebasan atau keringanan. Itu ya, rekan-rekan ya. Barang dan bahan untuk pembangunan, pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Mesin tadi ya, mesin minimal digunakan 2 tahun. Ini dia detailnya beberapa. Ini aturan-aturan terkait dengan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Dan juga ini beberapa kepentingan umum ya. Pembebasan bea masuk, tarifnya 0% selama 2 tahun sejak keputusan pembebasan bea masuk. Ini beberapa definisi ya terkait pembangunan, pengembangan, dan juga tadi tuh mesin ini yang dapat pembebasan atau keringanan tadi ya. Ini skemanya. Kalau pembangunan, skemanya ini. Fasilitasnya ya. Bebas bea masuk 0% selama 2 tahun atas mesin. Untuk industri ini, manufaktur dan jasa. Nanti harus ada laporan berkala 6 bulan.
Penyelesaian barang modalnya harus ada laporan. Nanti di tahap kedua dapat bebas lagi 0% selama 2 tahun atas barang dan bahan. Tadi kan atas mesin ya tahap pertama. Terus yang keduanya atas barang dan bahan. Nih aturan-aturannya. Ini buat yang jasa-jasa ini nih dapat fasilitas pembebasan atas pembangunan dan pengembangan industri. Dia ngajuin pembebasan, syaratnya ini, permohonannya ke Kepala BKPM atas nama Menkyu. Ke DJBC hanya tembusannya saja. Jadi bisa berakhir ya skema fasilitas yang di atas tanpa dikenakan BM dan atau denda dengan syarat ini ya. Dipindah tangankan setelah 5 tahun. Terus misalnya terjadi force majeure sehingga mesinnya rusak, tidak dapat dipakai lagi dan direekspor. Kalau nggak memenuhi ini, nanti dia kena sanksi gitu ya. Sehingga tadi dipungut tuh bea masuknya. Misalnya pindah tangan sebelum jangka waktu yang ditetapkan, kena sanksi. Bea masuknya harus dibayar plus bunga 2%. Kite. Kemudahan impor, tujuan ekspor. Ini juga dapat pembebasan ya, rekan-rekan ya. Dengan syarat importir memberikan atau menyerahkan jaminan. Tadi yang saya ceritakan ya, bahwa jaminannya bea cukai itu harus dapat gitu. Sehingga yakin bahwa si importir atau eksportir yang dapat fasilitas ini memenuhi kewajibannya juga gitu dari sisi compliance tadi ya, kepatuhan terhadap aturan kepabeanan. Makanya harus ada jaminan. Dia kan nggak dibebasin nih bea masuknya atau ditunda. Nah, maka harus ada jaminan sekian rupiah yang dia jaminkan dalam bentuk misal surat bank gitu ya atau uang tunai. Nah, itu harus diserahkan. Hasil produksi tidak boleh dijual lokal, harus diekspor semua. Namanya aja kemudahan impor, tujuan ekspor kan. Untuk dapat fasilitas ini memang benar-benar harus tujuannya adalah ekspor. Tidak untuk dijual di kawasan Indonesia gitu, wilayah Indonesia. Atau malah di kawasan bebas. No, tapi diekspor. Waste-nya harus bayar bea masuk pakai BC 2.4. Nilai pabeannya adalah harga jual. Misalnya dia ada waste, dia harus bayar bea masuk. Pengembalian jaminan setelah LPE oke. Apa tuh LPE? Ini lewat aja. Kita ke Kite ya. Ini dibaca-baca ya rekan-rekan ya. Ketika nanti besok kita praktikum ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita bahas lebih lanjut. Ini hasil laut. Peran olahraga. Hibah. Nah, Kite. Ada di pasal 26
ayat 1 ya. Bisa pembebasan atau keringanan, bisa pengembalian. Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian biaya masuk yang telah dibayar atas impor barang tersebut sebagaimana dimaksud di pasal 26. Nah, ini ya. Kalau skema pemberian fasilitas pembebasan biaya masuknya, bahan bakunya masuk nih diimpor, maka biaya masuk terhadap bahan baku tersebut dibebaskan, tapi kasih jaminan gitu ya. Diproses bahan bakunya, lalu diekspor lagi hasil dari pemprosesan bahan baku tersebut atau produk jadinya diekspor gitu ya. Ada laporan pertanggungjawabannya. Bila sesuai, maka jaminan tadi yang diberikan di awal itu dikembalikan. Bila tidak sesuai, maka jaminannya dicairkan oleh DJBC plus kena denda. Tuh rekan-rekan, itu prinsip pembebasannya. Kalau pengembalian biaya masuk, ini dia. Nah, namanya aja pengembalian ya, berarti kan di awal dia bayar biaya masuk dulu. Ketika ngimpor bahan baku, diproses, terus sudah jadi, diekspor, ajukan permohonan pengembalian biaya masuk sebesar bahan baku yang diekspor di awal. Sebesar bahan baku yang digunakan untuk mengekspor barang yang ini. Ini kriteria untuk KITE, dapat fasilitas KITE ya. Bidang usahanya manufaktur, terus ada bukti kepemilikan, IT inventory-nya dapat diakses bea cukai, ada SPI-nya gitu ya, ada sistem pengendalian internalnya harus memadai. Nah, ini syarat-syaratnya nih. Nah, pengajuannya bisa secara online dengan mengisi beberapa persyaratan atau data. Ini prosedurnya. Ya, ajukan ke kantor wilayah bea cukai atau KPU. Ini janji layanan bea cukainya ya, rekan-rekan ya. Nah, ini beberapa kewajiban perusahaan yang dapat fasilitas KITE. Pasti dia harus, tadi ya karena salah satu syaratnya adalah IT inventory-nya harus bisa dipantau, berarti dia harus punya IT inventory online. Barang kitanya harus ditata, laporan keuangannya harus ada dan lengkap gitu ya. Terus ada laporan dampak ekonominya juga. Nah, ini impor kalau pakai kita ya. Kalau dari luar negeri, dalam negeri, misalnya dia dari TPB ya, tempat penimbunan berikat, itu bisa juga dapat fasilitas kita. Nih, ada fasilitas-fasilitasnya untuk tiap skema. Kalau dia masuk dari PLB, pemasukan dari PLB yang berasal dari LDP. LDP apa LDP? Luar daerah pabean. Ini ya fasilitasnya. Impornya dari kawasan bebas, gudang berikat, TPPB atau KEK, maka ini fasilitasnya.
Nah, ada periodenya ya, rekan-rekan ya. Untuk kita. Oh, di sini nggak dijadikan highlight sih. Periodenya paling lama 12 bulan. Jika lebih, ketika hal ini nih ya, jika mau diperpanjang hal ini harus diajukan gitu perpanjangan kalau produksinya lebih dari 12 bulan. Misalnya ada force majeure ya, sehingga produksinya lebih dari 12 bulan, maka bisa diajukan perpanjangan. Tapi sebelum periodenya berakhir, jangan sampai berakhir dulu 12 bulan baru mau diperpanjang gitu. Telat. Ini tadi tarif preferensi udah ya. Terkait dengan FTA tadi. Rekan-rekan. Jadi ini beberapa highlight yang perlu kalian catat. Harus direct consignment. Jika transit harus ada persyaratan non-manipulasi. Tidak perlu SKA jika nilai barang tidak lebih dari 200 USD. Nah, ini perlu dicatat nih. FTZ juga tadi kita udah bahas ya. Pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak. Ketika keluar baru dipungut. Pakai PP FTZ 01, 2, dan 3. Jaminan. Ini tambahan-tambahan aja nih. Kita bisa dibekukan, bisa dicabut. Ini aturan-aturannya. Ini untuk industri kecil menengah nih ada kitanya juga ya rekan-rekan ya. Bisa bebas bea masuk, PPN dan PPNBM juga. Bea masuknya bebas, PPN PPNBM-nya tidak dipungut. Ini untuk industri kecil dan menengah. Yang menetapkan itu ini ya, IKM sama konsorsium. Ya, ujung-ujungnya mempermudah ini ya, rekan-rekan ya. Proses ekspor dari IKM. Industri kecil menengah supaya ekspornya bisa meningkat, dipermudah dengan pemberian fasilitas KIT. Jadi kalau dia butuh bahan baku dari luar, bisa dapat harga lebih murah karena nggak bayar tadi ya, bea masuk ya. Nah, ini juga tambahan-tambahan nih, silakan dibaca. Oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, setelah ini nanti pantau learning ya. Saya akan upload latihan hitung-hitungan terkait dengan fasilitas kepabeanan. Paling 3 soal aja kayaknya ya rekan-rekan ya. Silakan nanti dicoba kerjakan dulu. Besok kita akan kerjakan bersama-sama versi benernya gitu ya. Kalau masih belum bener ya rekan-rekan ya. Kita bahas besok. Besok juga akan ada kuis kecil terkait dengan teori fasilitas kepabeanannya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada?
respon. Udah ngantuk, Bu. Tidak ada, Bu. Udah mau makan siang, Bu. Banyak kali slide Ibu, 120. Udah, cukup. Cukup, Bu. Cukup, Cukup Bu. ya. Baca lagi ya materinya ya, rekan-rekan ya. Besok kita bahas latihannya. Silakan pantau learning. Nanti kalau sampai dengan jam 2 belum saya upload juga tolong diingatkan ya. Tapi setelah ini saya upload. Insya Allah. Saya koordinasi sama dosen yang lain dulu supaya barengan nih sama 3 kelasnya. Kalian 3 atau 4 kelas ya? 4, Bu. 4 ya sampai D. Oke deh. Kalau gitu. Cukup ya, saya tutup sesi hari ini. Hadir semua nggak nih Ayu? Mana ketua kelas? Kayaknya hadir semua, Bu. Kayaknya hadir semua. Benar Ya. ya?